Hai guys, pria-pria yang perkasa, jejaka-jejaka tulen. Apakah saudara sudah merencanakan untuk pacaran? Apakah saudara sudah pacaran selama ini? Apakah saudara sudah merencanakan suatu perkawinan? Saudara-saudara yang terkasih, Salam alaikum. Menentukan pasangan hidup merupakan keputusan yang sangat vital. Keputusan ini akan menyangkut kehidupan masa depan yang jauh, mengikat seumur hidup dan tidak dapat diulangi kembali. Keputusan ini tidak hanya menyangkut kehidupan dua orang, tetapi juga akan menentukan kebahagiaan keturunannya, sanak keluarga, dan seringkali turut menentukan kehidupan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Karena itu janganlah berspekulasi dalam menentukan pasangan itu. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal di hari nanti. Saudara-saudara, ada 10 hal pokok yang mesti dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk memilih pasangan hidup yang saudara memang ingin untuk menjadi istri seumur hidup. Saudara-saudara, selamat menikmati video ini bersama TTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menikmati. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara, para pria yang perkasa, yang dikasihi Tuhan, sebuah paket yang di luarnya nampak sangat menarik, belum tentu isinya baik. Saudara-saudara, demikian pula wanita-wanita yang akan saudara pilih. Haruslah saudara mengerti setidaknya 10 hal pokok yang merupakan isi dari kehidupan mereka. Saudara-saudara, carilah yang seperti berikut ini. Yang pertama, dia harus seorang penolong. Kitab suci mengatakan bahwa istri diciptakan sebagai penolong bagi sang suami. Tidak boleh dibalik biar bagaimanapun. Biar tubuh istri besar, tubuh suami seperti kurang gizi. Bila suami lemah dan tidak mampu memimpin, sang istri tidak boleh mengambil alih untuk seterusnya, tetapi justru menolong dan menguatkan supaya suaminya dapat memimpin dan menjadi kuat. Itulah saudara, sebuah kodrat yang perlu saling mengerti. Yang kedua, dia harus seorang yang suka mencari hadirat Tuhan. Perhatikan saudara-saudara dalam kehidupannya. Apakah dia hobinya hal-hal yang duniawi, kemewahan duniawi, kemewahan fisik, atau yang suka mencari hal-hal rohani, mencari hadirat Tuhan. Wanita yang senang mencari hadirat Tuhan dalam doa jauh lebih berharga daripada segala kekayaan dan kesenangan duniawi. Jauh lebih mulia dan indah daripada wanita-wanita seksi dan romantis. Dia akan jadi penolong dalam perjalanan hidupmu, menguatkan dan memotivasi imanmu untuk tetap setia berjalan di jalan kebenaran atau jalan yang dikehendaki Tuhan. Dia akan memberimu tempat tinggal yang teduh dan memenuhi segala kebutuhanmu. Hal yang ketiga yang harus dipertimbangkan adalah dia seorang yang suka mengampuni. Apakah yang dimaksud suka mengampuni, saudara? Wanita itu suka memaafkan kesalahan orang lain, terutama suaminya atau pasangan hidupnya. Mengampuni, memaafkan yang bagaimana? Sesuai kitab suci, mengampuni, memaafkan yang tulus,
yang sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan adalah melupakan kesalahan suaminya yang diperbuatnya, yang pernah menyakiti hatinya. Nah, kalau wanita itu suka mengampuni, memaafkan seperti itu membuat rumah tangga semakin kokoh. Tidak bisa dimasuki roh pemecah karena ada saling mengampuni. Di samping suami memberi contoh, wanita demikian suka mengampuni karena di dalam kehidupan ini selalu orang baik pun mesti berbuat salah, baik ucapan, sikap, atau perilaku. Oleh karena itu, sikap mengampuni, memaafkan, ini hal yang harus diperhatikan. Nah, dalam pencarian itu, saudara, saudara bisa ngecek wanita yang pacar saudara, atau yang saudara ingini, atau yang sudah menjelang pernikahan. Tolong dites dengan perbuatan-perbuatan. Ya, dites kalau pasanganmu itu betul-betul punya hobi atau kesukaan mengampuni, memaafkan yang tulus seperti yang saya maksud tadi. Itu wanita yang luar biasa, wanita pilihan. Yang keempat, saudara, dia harus seorang yang suka bekerja keras, bukan seorang pemalas. Hal ini bukan berarti dia harus mempunyai otot kuat, tulang besi, jago, ya. Kemudian harus kerja berkeringat banyak, kerjanya hal-hal yang mesti dilakukan seorang pria, bukan, saudara. Tapi seorang wanita belumlah disebut istri yang baik bila dia tidak suka bekerja keras. Ya, sesuai bidangnya wanita, termasuk enggan bekerja pekerjaan rumah yang rutin seperti memasak, mencuci piring, bersih-bersih rumah. Nah, itu saudara, perhatikan. Dan saudara bisa tes cek di dalam masa pacaran. Ini sangat penting. Oleh sebab itu, kekuatan seperti ini perlu dikembangkan. Itulah para pria yang bijaksana akan memilih pasangannya. Hal yang kelima adalah dia harus mempunyai ketenangan dan kelembutan. Hal ini tidak diukur dari kecilnya volume suara atau gemulainya gerak-geriknya. Perhatikan, apakah dia suka mengeluarkan kata-kata ketus, menjengkelkan, atau menjelek-menjelekan orang lain, atau kata-kata kasar, bahkan kotor. Nah, ini saudara bisa lihat selama pacaran. Jadi pacaran itu tidak hanya biologis saja, hal-hal yang menyukakan, tapi saudara perlu ngecek sungguh-sungguh kalau memang saudara ingin wanita itu jadi istri saudara. Dicek dalam tes kehidupan sehari-hari, apakah ini ada kriteria ini. Nah, untuk yang ini saudara bisa ambil ilustrasi, misalkan saudara mengajaknya keluar untuk makan bersama. Lalu dia menyambutnya dengan mata melotot, hidung kembang kempis, dan dengan suara nyaring. Tidak enak didengar. Dia berpamitan kepada ibunya. "Ma, pergi dulu ya, saya segera kembali." Dah, langsung dia menerjang saudara. Pribadi yang tenang dan lembut tidaklah demikian. Dia tidak melompat ke sana kemari, tetapi mampu mengendalikan suasana hatinya dengan konsisten. Hal ini akan melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya dari hal-hal yang memalukan. Yang keenam adalah dia harus seorang yang suka kesederhanaan. Nah, sewaktu-waktu saudara bisa tes ini. Diajak ke restoran yang mewah, tapi juga warung-warung sederhana pinggir-pinggiran jalan itu. Gimana reaksinya? Juga diajak ke mall, toko-toko yang leg, tapi juga saudara ajak di pasar tradisional, toko-toko kecil. Saudara tes juga, belikan pakaian-pakaian yang sederhana. Bagaimana sikapnya? Saudara yang mengerti. Pasangan saudara itu, ia sederhana atau suka kemewahan? Yang ketujuh, saudara,
dia harus seorang yang bijak dalam hal keuangan. Hal keuangan ini, saudara, dalam satu rumah tangga menentukan kondisi baik damai sejahteranya keluarga atau tidak. Meskipun penghasilannya besar, untuk kebutuhan selama sebulan lebih dari cukup, kalau pengelolaan keuangannya tidak beres atau tidak tepat, tidak bijaksana, maka tetap akan kekurangan. Kalau kekurangan apa yang dilakukan, saudara? Hutang ke teman atau bank atau yang lain. Akibatnya apa, saudara? Penghasilan sudah lebih dari cukup, punya hutang. Hutang inilah yang kebanyakan menjerat dan mengikat orang-orang dalam keluarga itu untuk tidak bisa tenang hidupnya. Segala sesuatu mesti mikirin harus mengembalikan hutang. Dan kalau sudah terbiasa terjerat hutang, itu sulit lepas. Pengennya utang terus. Dan ini yang membuat keluarga penghasilan berkah tapi tidak berkecukupan. Saudara-saudara, berikutnya adalah hal yang kedelapan. Dia harus seorang yang jujur. Ada contoh begini, saudara. Seorang istri yang suaminya juga penghasilannya pas-pasan, suatu ketika sebelum akhir bulan, uangnya sudah habis karena pengeluaran hari-hari itu banyak tamu, keluarga banyak yang datang, teman-teman. Akhirnya untuk itu uangnya sudah habis sebelum biasanya. Nah, istri ini mau bilang suaminya, takut kalau suaminya nanti marah. Nah, istri ini diam-diam pinjem ke tetangga. Akibatnya apa, saudara? Pada waktunya harus melunasi, belum ada uang karena untuk mencukupi hari-hari itu supaya tidak utang lagi. Tapi tetap juga tidak bisa, utang lagi ke yang lain. Akhirnya apa, saudara? Suatu saat terbongkar, suaminya marah-marah. Hampir istrinya itu diceraikan. Itulah, saudara, kalau tidak jujur. Coba kalau istri tadi jujur, bilang aja pada suaminya memang uangnya habis untuk ini. Mungkin saat itu marah, tapi tidak membekas. Tidak merusak hubungan, tapi suami mesti akan berusaha supaya tercukupi. Itulah salah satunya, saudara. Yang kesembilan, dia harus seorang yang menghormati orang tuanya. Mengapa demikian? Kitab suci jelas menyatakan kalau anak yang menghormati orang tuanya itu akan panjang umurnya. Yang kedua, keadaannya akan selalu baik. Karena itu perlu seperti itu. Bagaimana bisa melihatnya? Ya, dalam saudara pacaran atau berhubungan sebelum perkawinan, saudara bisa mengetes anak ini menghormati orang tuanya tidak. Ya, saudara akan bisa lihat perilakunya sehari-hari karena saudara selalu dekat sebagai pacarnya. Ya. Yang ke-10, dia harus seorang yang dapat mensyukuri atau menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya. Kalau wanita ini bisa menerima keadaan dirinya secara utuh, dia akan tampil pede dimanapun. Penampilannya mantap. Pakai sepeda tetap mantap, jalan kaki mantap, naik mobil mantap. Dia tidak minder. Sehingga bisa hidup dalam segala suasana, dalam segala kondisi. Dia bisa menempatkan dirinya. Kenapa? Dia bisa menerima keadaan dirinya. Tidak perlu malu, tidak perlu rendah diri. Kalau memang itu yang ada pada dirinya. Baik dari segi fisik, dari segi ekonomi, dari segi pendidikan. Kalau dia bisa menerima apa adanya, itu wanita yang sungguh luar biasa. Dan itu akan menunjukkan dirinya, siapakah saya. Saudara-saudara yang terkasih, 10 hal pokok itulah yang penting, yang pokok. Karena itu, hai para pria yang perkasa, yang diberkati Tuhan, renungkanlah 10 hal itu. Dan kalau saudara mau mencoba mempraktekkan dengan pasangan saudara, baik itu pacar atau sudah tunangan, atau mungkin sudah nikah,
atau sudah suami istri, bisa juga belum terlambat untuk memperbaiki diri dengan ke-10 hal tadi. Nah, sebaiknya saudara sebelum melakukan perkawinan, saya anjurkan untuk melihat 10 hal tadi. Ya, caranya adalah mesti dengan dites, dicek. Saudara bisa menilai reaksi gadis-gadis yang saudara cintai, kasihi itu. Itulah saudara-saudara. Kalau saudara mencoba, saudara akan merasakan bahwa 10 hal tadi benar atau tidak. Dan kalau saudara sudah mempraktekkan, saudara akan tahu betapa manfaatnya 10 hal tersebut dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam posisi sebagai umat Tuhan yang diberkati, yang harus menjadi saksi bagi dunia ini. Saudara-saudara, pastilah ini bisa menjadi bagian hidup saudara. Saudara yang sungguh-sungguh diberkati luar biasa. Saudara akan bisa menikmati setiap saat kehidupan ini. Indah dan sungguh luar biasa. Lakukanlah saudara-saudara, pastilah Tuhan akan menolong. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan tulus ingin mencapai, menikmati pasangan yang seimbang sebagaimana Tuhan inginkan, lakukanlah 10 hal tadi. Itu baru 10 hal, masih banyak lagi saudara. Tapi setidaknya 10 hal itu menjadi bagian saudara. Sudah cukup saudara melangkah dengan pasti untuk meraih keluarga yang diberkati, yang menjadi berkat, yang kokoh, indah. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.